Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MA Aliman Margoyoso, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid, dan tak lupa siswa-siswi sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya untuk umat Islam, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato berjudul Pentingnya Pendidikan Berbasis Homeschooling bagi Korban Bullying. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, maraknya kasus perundungan atau bullying masih menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan saat ini, sehingga perlu adanya alternatif sistem belajar yang mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik, terutama bagi mereka yang pernah menjadi korban bullying. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah melalui pendidikan berbasis homeschooling, yaitu bentuk pendidikan yang dilakukan di lingkungan rumah dengan pendampingan langsung dari orang tua dan tenaga pendidik profesional. Melalui sistem pendidikan ini, anak-anak yang pernah menjadi korban bullying dapat belajar dengan tenang, sesuai dengan minat, kondisi, dan kemampuan mereka tanpa merasa khawatir dan takut terhadap tekanan sosial maupun tindakan perundungan. Melalui dukungan aktif dari orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah, pendidikan homeschooling diharapkan dapat menjadi sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan, sehingga mampu melahirkan generasi muda Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan terbebas dari tindak kekerasan seperti bullying atau perundungan. Hadirin yang saya hormati, pendidikan merupakan hak bagi setiap manusia tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang pernah menjadi korban bullying. Fenomena perundungan atau bullying yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah telah menimbulkan dampak yang cukup serius, terutama dalam perkembangan mental dan emosional peserta didik yang menjadi korban. Anak-anak yang pernah menjadi korban bullying seringkali kehilangan semangat belajar. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang mengalami trauma berat dan merasa takut untuk kembali belajar di sekolah formal pada umumnya. Dalam kondisi yang memprihatinkan seperti ini, kita sebagai anggota masyarakat dan akademisi perlu mencari sistem pendidikan yang lebih aman dan berpihak pada kebutuhan peserta didik yang menjadi korban bullying. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pendidikan berbasis homeschooling. Hadirin sekalian, pendidikan berbasis homeschooling menjadi bentuk pendidikan yang tidak hanya menekankan pada pencapaian akademik, tetapi juga memperhatikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan emosional peserta didik. Melalui sistem pendidikan berbasis homeschooling, anak-anak yang pernah menjadi korban bullying dapat belajar dengan bebas, menyesuaikan dengan minat, kemampuan, dan kondisi masing-masing individu tanpa tekanan dari lingkungan sekolah yang sering menjadi sumber perundungan atau bullying. Bagi korban bullying, pendidikan homeschooling dapat menjadi ruang pemulihan diri dan alternatif pendidikan yang cukup efektif. Melalui suasana belajar yang cenderung tenang dan penuh dengan dukungan, mereka dapat merasakan bahwa pendidikan adalah kegiatan dan proses belajar yang menyenangkan dan aman, bukan suatu hal yang menyebabkan trauma dan menakutkan. Dari hal tersebut, pendidikan berbasis homeschooling berperan penting untuk memulihkan rasa percaya diri dan meningkatkan motivasi korban bullying dalam menuntut ilmu dan menempuh pendidikan. Hadirin yang berbahagia,
Salah satu keunggulan utama dari pendidikan homeschooling adalah fleksibilitas terhadap waktu dan cara belajar. Dalam pelaksanaannya, anak-anak tidak dibatasi oleh jam pelajaran yang cenderung kaku seperti di sekolah formal pada umumnya. Melainkan, anak-anak dapat belajar kapanpun dan dimanapun mereka siap. Fleksibilitas tersebut dapat menjadi ruang bagi korban bullying untuk menyesuaikan diri dengan kondisi psikologis dan kesiapan mental mereka tanpa merasa tertekan dan dipaksa. Dari hal tersebut, mereka bisa menyeimbangkan waktu antara belajar, beristirahat, bermain, dan juga mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Selain fleksibilitas terhadap waktu, lingkungan belajar dalam pendidikan homeschooling juga menjadi faktor yang penting. Sebagai sistem pendidikan yang berbasis pembelajaran dari rumah, homeschooling cenderung menciptakan rasa yang aman dan nyaman bagi peserta didik yang tidak selalu bisa didapatkan di sekolah formal. Di lingkungan rumah, anak cenderung terbebas dari rasa takut terhadap ejekan, tekanan, ataupun perilaku yang kurang menyenangkan dari orang lain dan teman-temannya. Bahkan, pembelajaran dapat dilakukan di berbagai tempat yang mendukung, seperti taman, perpustakaan, ataupun komunitas belajar. Melalui lingkungan yang positif tersebut, kita dapat membantu menciptakan dan juga mengembangkan rasa percaya diri pada anak sehingga mereka dapat kembali berinteraksi secara sehat dengan orang lain, terutama bagi mereka yang pernah mendapatkan tindakan bullying. Hadirin yang saya hormati, pendidikan berbasis homeschooling menjadi penting bagi korban bullying karena mampu memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat belajar dengan damai dari rumah, tanpa harus merasa dihakimi, dibanding-bandingkan, ataupun takut untuk dibully oleh teman-temannya. Dukungan emosional dari orang tua menjadi fondasi utama dalam proses tersebut, karena melalui interaksi yang intens antara orang tua dan anak dapat belajar memahami nilai empati, tanggung jawab, dan juga kasih sayang dalam keluarga. Dari hal tersebut, pendidikan homeschooling tidak hanya menjadi ruang bagi korban bullying untuk menyembuhkan luka dari tindakan bullying, tetapi dapat menjadi ruang untuk membentuk pribadi yang lebih kuat dan berkarakter. Hadirin yang berbahagia, penerapan pendidikan berbasis homeschooling bagi korban bullying tentu tidak dapat berjalan tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak. Dalam hal ini, orang tua berperan sebagai pendamping utama yang memahami kondisi anak secara keseluruhan, sehingga orang tua harus terus mendukung dan mendampingi pendidikan anak. Tenaga pendidik profesional juga berperan penting untuk membantu menyusun kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi masing-masing peserta didik. Peran dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat perlu untuk terus ditingkatkan dalam berpartisipasi mendukung pendidikan berbasis homeschooling bagi korban bullying agar dapat berjalan secara efektif. Melalui hal tersebut, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar aman, nyaman, dan membebaskan peserta didik dari jerat bullying ataupun kekerasan. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai bagian dari masyarakat dan akademisi memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari tindak kekerasan seperti bullying atau perundungan. Pendidikan berbasis homeschooling hadir sebagai bentuk inovasi pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik, khususnya bagi mereka yang membutuhkan ruang pemulihan diri dari dampak perundungan ataupun bullying. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis homeschooling yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Semoga melalui upaya ini, kita dapat melahirkan generasi muda Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara mental, sehat, berkarakter, berakhlak mulia, dan terbebas dari tindak kekerasan seperti bullying atau perundungan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian pidato kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan
dapat bermanfaat bagi kita semua dan mampu meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya pendidikan berbasis homeschooling bagi korban bullying. Atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.